warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusri Nani Azriani dengan NPM 0317011215, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 di Universitas Muhammadiyah Buton. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Kepramukaan, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu pramuka dan bagaimana sejarah pramuka. Langsung saja simak video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka. Jadi, pramuka adalah organisasi atau gerakan yang menjadi wabah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka dikenal dengan istilah kepanduan. Pramuka juga ini meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega, di mana pramuka siaga ini adalah kelompok pramuka yang berumur 7-10 tahun, dan pramuka penggalang berumur 11-15 tahun, dan pramuka penegak berumur 16-20 tahun, serta pramuka pandega berumur 21-25 tahun. Pramuka ini pasti memiliki sejarah, di mana pramuka ini memiliki sejarah di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pramuka di dunia, di mana pramuka di dunia ini dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Shouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku yang dibuat oleh Baden-Powell juga itu laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan untuk kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang dikenal sebagai adik perempuan Baden-Powell ini mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girguides, sehingga organisasi kepramukaan terus berkembang. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall atau London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore untuk pertama kalinya di dunia. Jambore ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Yang kedua, saya akan bahas tentang sejarah pramuka di Indonesia, di mana sejarah pramuka di Indonesia ini dikenal menjadi 3 masa, yaitu sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yang kedua sejarah pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga sejarah pramuka pada zaman kemerdekaan, di mana sejarah pramuka di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dimulai ketika gerakan kepramukaan dibawa oleh Belanda di masa kolonial dan didirikan oleh Belanda dengan nama Persatuan Pandu Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPPKI. BPPKI ini melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia secara umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan jambore hingga sekarang. Yang kedua, sejarah pramuka pada masa penjajahan Jepang, di mana pada saat itu Jepang melarang berdirinya organisasi rakyat Indonesia, termaksud gerakan kepanduan ini, karena Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia
untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk mengusir tentara Jepang. Kemudian yang ketiga saya akan membahas tentang sejarah pramuka di zaman kemerdekaan, di mana setelah proklamasi terbentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat kepanduan Indonesia bernaung. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus hingga sekarang ini. Dengan sejarah pramuka yang sudah saya jelaskan, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun. Organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman. Itulah tadi materi pendidikan kepramukaan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi fisabilillah, fastaqbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.